10 misteri di Indonesia yang belum terungkap. Indonesia merupakan negara besar dan memiliki banyak sejarah hingga kisah-kisah unik. Selain menyimpan keindahan dan kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki segudang sisi misterius yang hingga kini masih dicari maksud atau kebenarannya. Kepulauan Indonesia yang membentang dari Sabang sampai Merauke juga memiliki kisah dan penemuan yang banyak. Dari banyaknya penemuan di Indonesia, ternyata ada yang mengagetkan di dunia. Sudah banyak penelitian yang dilakukan untuk mengungkap sisi misterius yang dimiliki Indonesia, namun sayangnya hanya beberapa di antaranya saja yang berhasil terkuak atau terjawab. Misteri-misteri tersebut bahkan hingga kini masih banyak yang belum terpecahkan. Di Situbondo, tepatnya di Desa Olean, ada satu kampung yang bernama Dusun Karangkenek, yang di dalamnya hanya berisikan 26 kepala keluarga saja dan tidak pernah bertambah banyak atau sedikit selama berpuluh-puluh tahun. Menurut ketua RT di dusun ini yang bernama Syaiful Arif, sejak dia menikah di tahun 1980, jumlah kepala keluarga di dusun Karangkenek tidak mengalami perubahan. Bahkan jika jumlahnya melebihi angka 26, maka warga baru akan merasa tidak kerasan dan segera meninggalkan daerah tersebut, atau bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Dikarenakan hanya berisikan 26 kepala keluarga saja, maka dari kejauhan perkampungan ini seperti sebuah daerah mati yang sangat sepi atau tidak berpenghuni. Selain itu, lokasinya juga terpencil dan dikelilingi oleh banyak pohon besar. Sayangnya hingga kini, belum diketahui alasan ilmiah kenapa dusun satu ini seperti menolak dan membatasi untuk ditempati banyak kepala keluarga. Konon di daerah Pasir, Kalimantan, terdapat suku yang orang-orangnya memiliki ekor atau menurut legendanya disebut dengan nama orang buntut. Cerita dan legenda keberadaan orang buntut itu bermula dari percakapan yang dilakukan oleh Sultan Haji Muhammad Sulaiman dari Kutai dan kerabatnya bersama dengan Karl Alfred Bock, seorang penjelajah asal Copenhagen, Denmark, yang kemudian pindah ke Norwegia di atas sebuah perahu yang melintasi perairan di Tenggarong pada hari Minggu 20 Juli 1879 yang kemudian dibenarkan oleh seorang abdi kerajaan bernama Ciropon. Walaupun tidak banyak orang yang percaya, namun orang-orang asli daerah Pasir menyebutkan bahwa orang-orang buntut adalah sebutan khusus untuk para pengawal Sultan Pasir. Sayangnya, tidak ada bukti yang spesifik dan hanya sebatas lisan belaka bahwa memang di daerah Pasir pernah ada suku yang memiliki ekor bernama orang buntut. Di lembah Baliem, Wamena, Papua, ada sebuah gua yang memiliki sejuta pesona jika kalian mengunjunginya, yaitu Gua Kontilola. Di dalam gua ini, selain terdapat kerajaan kelelawar, juga terdapat sebuah ceruk yang membentuk seperti aula raksasa yang ditumbuhi tanaman sangat lebat, layaknya hutan tetapi berada di dalam gua. Selain itu, terdapat pula sungai bawah tanah yang tidak dapat dikunjungi dengan hanya menggunakan kekuatan manusia saja karena dibutuhkan peralatan memadai untuk mencapainya. Terdapat juga lukisan yang mirip seorang manusia berdiri dan diperkirakan telah berusia ribuan tahun di dinding-dinding gua. Akan tetapi yang membuat lukisan tersebut menarik dan juga misterius adalah posisinya terletak di bagian-bagian tinggi di dalam gua. Secara rasional, di zaman purba tentunya tidak mungkin ada manusia yang dapat memanjat dinding-dinding gua dan kemudian melukis di sana tanpa menggunakan peralatan yang memadai. Menurut pemandu gua Kontilola, lukisan-lukisan tersebut bukanlah dibuat oleh manusia karena masyarakat sekitar mempercayainya bahwa hal itu dilakukan oleh orang-orang dari luar bumi yang datang ke tempat tersebut. Sayangnya penjelasan paling ilmiah sampai saat ini adalah lukisan tersebut dibuat oleh orang purba yang mendiami lembah Baliem, namun tidak menjelaskan bagaimana orang-orang tersebut berhasil memanjat dinding gua yang tinggi tanpa peralatan dan juga kecerdasan seperti orang modern seperti sekarang. Jika kalian melintasi tol Cipali yang terletak di Desa Walahar, Cirebon, pastinya kalian akan menjumpai sebuah batu berukuran besar dengan tinggi lebih dari 2 meter di pinggir jalan. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan nama Batu Belenang. Berbagai cerita sampai dengan kisah mistis membuat Batu Belenang ini menjadi objek yang penuh misteri. Dari pengakuan banyak pekerja yang mengerjakan proyek pembuatan tol Cipali,
batu tersebut tidak dapat dipindahkan atau bahkan dihancurkan. Bahkan dikarenakan banyaknya kecelakaan yang terjadi di antara kilometer 90 sampai kilometer 182 atau lokasi di mana batu belenang berada, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa batu tersebut merupakan titik di mana terdapat kerajaan jin dan makhluk halus dengan jumlah yang mencapai ribuan. Selain dipercaya sebagai kerajaan jin, banyak yang mengatakan bahwa batu belenang adalah sebuah batu yang sengaja ditinggalkan oleh seseorang sakti di zaman dahulu untuk menutup mata air lahar yang terus keluar dan berpotensi untuk menghancurkan desa. Dikarenakan hal itulah, desa tempat di mana batu tersebut berada dinamakan Desa Walahar, dan konon batu tersebut kabarnya berasal dari puncak Gunung Ciremai. Dikarenakan hal inilah tol Cipali yang harusnya dapat lurus khususnya di kilometer 90 sampai kilometer 182, akhirnya berbelok karena terdapat batu belenang yang tidak dapat dipindah atau dihancurkan ini. Jauh sebelum Indonesia merdeka, ada satu suku di Kepulauan Halmahera Selatan yang bernama suku Lingon. Suku terasing yang satu ini memiliki keunikan dan keanehan jika dibandingkan dengan mayoritas masyarakat Indonesia atau bercirikan orang dari ras Wedoid, Melanesia, Polinesia, atau juga Mongoloid, yaitu berkulit putih, bertubuh tinggi besar, berambut pirang, dan merbata biru layaknya orang-orang dari ras Kaukasoid seperti orang Eropa pada umumnya. Walaupun secara pasti asal-muasal keberadaan suku Lingon ini belum diketahui sampai sekarang, namun ada dugaan bahwa para penduduk di suku ini adalah berasal dari daratan Eropa yang akan menuju ke daerah lain. Sayangnya di tengah perjalanan, kapal yang mereka gunakan karam dan mereka tidak dapat kembali ke daerah asal yang kemudian menetap di Halmahera. Dikarenakan tidak lagi memiliki akses ke dunia luar, orang-orang suku Lingon menjadi sangat primitif dan menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Bahkan orang-orang suku ini juga termasuk suku yang buas dan termasuk suku kanibal. Karena dianggap berbahaya, menakutkan dan memiliki ilmu sihir, maka banyak penduduk daerah pesisir yang terus memburu dan membunuh orang-orang dari suku Lingon. Sayangnya hingga kini keberadaan suku Lingon ini masih menjadi misteri dan belum pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Ada yang mengatakan bahwa suku ini sudah punah, ada pula yang menyebutkan masih ada tetapi bersembunyi di pedalaman hutan belantara Halmahera. Para ahli geologi, tim staf khusus presiden dan tim ahli gempa tsunami berhasil menemukan sisa-sisa peradaban kuno berupa seni bangunan yang diperkirakan sebuah daerah atau kora yang terkubur di dasar laut di kawasan Priangan sampai daerah Banten bagian selatan. Tim peneliti meyakini bahwa bangunan di daerah tersebut tenggelam dan terkubur di dasar lautan setelah dihampas gelombang mega tsunami yang terjadi pada zaman dahulu. Seiring dengan ditemukannya kota kuno di dasar laut Indonesia ini, maka spekulasi banyak pakar tentang keberadaan peradaban dan kota legenda Atlantis kembali muncul. Di zaman dahulu, Plato pernah mengatakan bahwa jauh sebelum dirinya lahir, ada sebuah peradaban yang sangat maju dan terkenal dengan keindahannya, hancur karena bencana alam dan tenggelam ke dasar laut. Walaupun tidak menyebutkan secara pasti, akan tetapi banyak pakar yang mengartikan bahwa daerah yang dimaksud Plato adalah Indonesia. Tidak hanya Plato saja, seorang pakar geologi dari Amerika Latin Areo Santos dan Stephen Oppenheimer, pakar genetika dari Inggris, juga mengemukakan bahwa Atlantis dan peradaban manusia berada di sebuah tempat yang dinamakan Sundaland atau paparan Sunda. Sayangnya temuan akan kota kuno tersebut masih bersifat rahasia dan tidak dipublikasikan agar artefak dan segala hal yang berada di sekitarnya tidak dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Papua adalah salah satu pulau terbesar di Indonesia. Banyak sekali keindahan sampai dengan kemisteriusan yang dapat ditemukan di daerah paling ujung timur Indonesia ini. Salah satunya adalah sebuah tembok raksasa yang mirip sebuah benteng di dasar laut Papua. Tepatnya di lepas pantai bagian utara Papua, tembok yang diperkirakan memiliki panjang sekitar 110 km dengan tinggi sekitar 1860 meter dan lebar 2700 meter, serta mempunyai bentuk yang lurus sempurna ini dapat diketahui dengan menggunakan Google Maps. Namun sayangnya, pada tahun 2012 lalu, pihak Google justru menghilangkan gambar tersebut sejak bulan Januari 2012 lalu tanpa diketahui alasannya.
memang tidak ada penjelasan apapun atau juga penelitian lebih jauh untuk menguak misteri tembok atau benteng raksasa di Papua ini. Akan tetapi jika dipikir secara kasar, dahulu kala sebelum zaman es mencair, daratan di bumi rata-rata masih menjadi satu. Bahkan dulunya, diyakini bahwa Papua dan Australia juga menjadi satu daratan. Hal itu dapat dibuktikan dengan terdapatnya beberapa satwa atau flora yang mirip dari keduanya. Ketika masih menjadi satu daratan, ada pihak yang sengaja membuat struktur bangunan tersebut dan pastinya bukan manusia untuk tujuan tertentu. Setelah zaman es mencair, banyak daratan di seluruh dunia terpecah dan terbagi menjadi lebih kecil lagi. Dari sinilah kemungkinan bahwa bangunan tersebut juga tenggelam ke dasar laut karena efek es yang mencair. Bahkan keberadaan tembok raksasa di dasar laut Papua ini juga dikaitkan dengan keberadaan struktur bangunan kuno dan misterius di dasar laut Jepang. Jika kalian mengira bahwa daerah yang dikenal dengan istilah segitiga setan hanya ada dua di dunia, yaitu segitiga Bermuda dan segitiga Formosa saja, maka kalian salah. Karena di Indonesia sendiri juga ada tempat seperti itu yang dinamakan segitiga Masalembo. Daerah satu ini terletak di antara Pulau Bawean, Kota Majene, dan Kepulauan Tengah. Disebut sebagai segitiga setannya Indonesia atau segitiga Bermuda lokal karena tragedi mengerikan yang terjadi pada tahun 1981, yaitu tenggelamnya kapal motor Tampomas II. Selain Tampomas II, banyak kapal laut yang juga karam atau pesawat udara lainnya yang jatuh ketika melintasi daerah ini. Walaupun banyak orang awam yang menyebutkan bahwa daerah yang dikenal dengan segitiga Masalembo ini memiliki aura mistis atau sebagai tempat tinggal jin sampai dengan mampu membuat kendaraan baik laut atau udara yang melewatinya celaka, namun para pakar justru mengemukakan bahwa faktor alamlah yang menyebabkan banyaknya keanehan tersebut, seperti arus bertipe monsonal stream yang bertemu dengan arus bertipe thermocline di tempat ini. Selain itu, arus kencang yang dapat mencapai 15 juta meter kubik per detik sampai dengan perubahan tekanan udara secara tiba-tiba yang sering terjadi membuat kapal atau pesawat sering mengalami gangguan dan akhirnya celaka. Bahkan para pakar menampik bahwa di daerah segitiga Masalembo memiliki medan magnet kuat karena pada dasarnya Indonesia memiliki total intensitas deklinasi dan iklinasi yang sangat rendah. Monster yang dinamai Ahol dan berasal dari Jawa Barat ini sangat terkenal di dunia kriptozoologi. Ahol adalah sejenis makhluk kriptid terbang yang diduga adalah kelelawar raksasa, atau oleh laporan lainnya diibaratkan seperti dinosaurus terbang, Pterosaurus yang masih hidup. Mungkin dari kalian tak banyak yang tahu bahwa Ahol adalah binatang kriptid terkenal di dunia dan berasal dari Indonesia yang terlihat di Jawa Barat pada masa lalu dan hingga kini masih menjadi misteri. Karena itulah kemudian menjadikannya sebuah mitos oleh para peneliti dan pecinta kriptozoologi dari seluruh dunia. Mungkinkah Ahol menjadi peninggalan dari zaman prasejarah? Legenda burung raksasa juga telah menjadi bagian integral dari budaya Amerika bagian utara selama berabad-abad yang disebut sebagai Thunderbird, yang juga masih merupakan hewan kriptid. Kalau Inggris punya Stonehenge, Perancis punya batu-batu Karnak, Laos punya batu-batu Gucci, dan Mikronesia punya Nan Madol, maka Indonesia juga punya situs megalitikum Gunung Padang yang berada di perbatasan Gunung Padang dan Panggulan, Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Wilayah ini bukan berada di Sumatera Barat, namun berada di Jawa Barat. Kata Padang sendiri memiliki arti tempat agung para leluhur, atau boleh jadi maknanya tempat para leluhur agung. Situs megalitikum Gunung Padang diperkirakan dibangun pada tahun 2000 sebelum Masehi atau sekitar 2800 tahun sebelum Candi Borobudur dibangun. Bahkan peneliti menafsirkan usianya jauh lebih tua, yaitu sekitar 109 abad sebelum Masehi. Saking tuanya, bisa jadi dengan ditelitinya situs megalitikum Gunung Padang ini, maka akan mengubah peta peradaban manusia selama ini. Di situs misterius ini juga ditemukan 5 makam tua. Para arkeolog juga berpendapat bahwa situs megalitikum Gunung Padang dirancang dan dibangun oleh para arsitek purba yang ulung. Bahkan situs ini diyakini berusia lebih tua dari Machu Picchu. Oleh karena banyaknya misteri itulah, maka situs megalitikum Gunung Padang mulai diekskavasi oleh tim arkeologi Indonesia.
Selama penelitian, banyak ditemukan beberapa peninggalan purba dan artefak-artefak di situs Megalitikum Gunung Padang ini. Selain itu juga ditemukan batu dolmen dan juga lorong misterius. Batu-batuan di situs Megalitikum Gunung Padang ternyata juga misterius karena mengandung listrik. Situs Megalitikum Gunung Padang menjadi terkenal di dunia, bahkan pihak luar berani menawar 12 triliun untuk dapat meriset situs Megalitikum misterius itu. Situs ini jauh lebih besar daripada situs apapun di Indonesia termasuk Candi Borobudur. Diharapkan suatu saat, situs Megalitikum Gunung Padang akan menjadi daerah wisata seperti Candi Borobudur.